Mungkin itu menggambarkan sosok ibu yang aku pengen inginkan. Dan kebetulan aku dapat sama Bunda Ashanty ya. Dan I hope that my mom can see it and learn from her. Dengan adanya begini tuh aku senengnya ya, banyak orang yang kayak gini jadinya. Pengen Bunda di DM ku gitu. Bunda, aku sekarang terinspirasi dari Bunda. Aku pengen ke anak-anak sambungku juga kayak begini. Kan bagus dong gitu. Ya kalau aku boleh kegeeran, aku tuh ibu yang terbaik. Kalau aku bilang kalau ada nominasi ibu terbaik di dunia tuh kayaknya aku deh salah satunya. Pelukan hangat yang diberikan Ashanty kepada Michelle Ashley, putri Pinkan Mambo, mendadak menyita perhatian publik. Ketulusan Ashanty memahami kondisi yang dialami gadis berusia 17 tahun itu membuat banyak warganet secara spontan meminta Ashanty agar mau mengadopsi Michelle Ashley sebagai anaknya. Tanpa berniat menghakimi ibu kandungnya sendiri, Michelle Ashley pun tak menampik jika Ashanty merupakan sosok ibu yang sangat diidamkannya. Lantas, bagaimana respon Ashanty menanggapi permohonan netizen agar mengadopsi Michelle? Seperti apa pula jawaban Michelle Ashley seandainya Ashanty mau menjadikannya anak angkat? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehadiran Michelle Ashley dalam tayangan podcast bersama Ashanty baru-baru ini menuai reaksi mengejutkan dari netizen. Ya, saat mewawancarai anak Pinkan Mambo itu, Ashanty merasa jika gadis berusia 17 tahun itu masih memendam permasalahannya. Tak ingin melihat Michelle Ashley terus berlarut dalam luka dan kesedihan, Ashanty pun membiarkan gadis remaja itu meluapkan semua emosinya. Tidak hanya bicara, Ashanty juga secara spontan memberikan pelukan hangat untuk Michelle Ashley. Mungkin aku belum bisa jawab ya, karena kan yang nonton juga ada mamiku juga dan aku nggak mau nyakitin mamiku. Dari aku sih emang Bunda itu seorang ibu yang aku impikan. So mungkin sebagai kayak ya bukan melupakan mamiku juga, tapi ya I would love to. Siapa sangka aksi kecil itu membuat warganet terenyuh dan spontan mengucapkan terima kasih kepada Ashanty karena sudah mewakilkan pelukan tulus seorang ibu. Pelukan Ashanty menggantikan pelukan mama kandung Michelle. Pelukan seorang ibu yang sangat dibutuhkan seorang anak gadis yang terluka raga dan batinnya. Makasih Ashanty, Michelle, God bless you. Tidak hanya itu, banyak pula yang meminta Ashanty untuk mengangkat Michelle Ashley sebagai anak sambungnya. Angkat jadi anak aja bun, dia butuh kasih sayang seorang ibu. Seperti diketahui, hubungan Michelle Ashley dengan Pinkan Mambo sedang tidak baik-baik saja. Hal itu bermula saat Michelle Ashley membeberkan dirinya mengalami pelecehan seksual oleh ayah tirinya sendiri. Lantas, seperti apa respon Michelle Ashley atas komentar netizen yang meminta Ashanty untuk mengadopsinya sebagai anak sambung? Dan seperti apa pandangan psikolog melihat ketulusan pelukan hangat yang diberikan Ashanty untuk Michelle Ashley? Dari aku sih, aku cukup gimana ya? Aku masih ada seorang ibu, tapi juga bagaimanapun pas di podcast itu aku ngerasa itu yang aku pengen dari seorang ibu. Aku pengen pelukannya, aku pengen seperhatiannya dia. Terus juga sehabis itu dia DM aku bilang, call me if you need anything, call me if you're feeling low. Terus nanti dibilang nanti ketemu lagi. Dan I respect her so much, and kita baru ketemu sekali, tapi ya I love her. I love her.
Orang kalau dipeluk kemudian merasa bahwa disayangi itu pasti akan terasa, mungkin tidak kelihatan di ekspresinya tapi hatinya mungkin rasanya seperti kayak apa ya, berbunga-bunga, rasanya tentram, rasanya apa, karena mungkin kalau dipeluk tuh sama juga dengan memberikan perlindungan misalnya seperti itu. Nah saya nggak tahu apakah di keluarganya dulu apakah ada itu terjadi, di mana orang tua memberikan bentuk kasih sayang dalam bentuk pelukan. Memang kasih sayang nggak selalu harus dalam bentuk pelukan, tapi bisa juga dengan perhatian. Tapi pertanyaannya, dapat juga nggak itu? Dan apakah itu kemudian membantu dia untuk kemudian si anak ini merasa bahwa orang tuanya tuh kemudian jadi sayang walaupun tanpa pelukan. Nah, rupanya model yang berbeda ditunjukkan oleh orang berbeda itu kemudian menimbulkan bekas yang lebih luar biasa daripada apa yang dia dapatkan di rumah, dan itu akan dia bandingkan pasti. Perbandingan antara apa yang terjadi dengan dirinya di rumah dengan apa yang terjadi dengan ini. Pelukan hangat itu membuat netizen membandingkan sosok Ashanty dengan Pinkan Mambo yang tak lain adalah ibu kandung Michelle. Netizen melihat jika Pinkan Mambo tak memperlakukan Michelle Ashley seperti darah dagingnya sendiri. Sebaliknya, netizen merasa Ashanty tampak berusaha untuk memahami kondisi Michelle Ashley yang sedang terluka. Lantas, seperti apa Ashanty menyikapi itu semua? Bagaimana pula respon Pinkan Mambo yang nyata-nyata disudutkan oleh netizen? Dengan adanya begini tuh aku senengnya ya, banyak orang yang kayak gini jadinya. Pengen Bunda di DM ku gitu, Bunda aku sekarang terinspirasi dari Bunda, aku pengen ke anak-anak sambungku juga kayak begini, kan bagus dong gitu. Ya yang bisa begitu, yang enggak juga ya ada juga ya gitu. Semua tuh tergantung dengan ketulusan kita. Saat kita itu di ruko nggak ada yang nganggap kita, seenggaknya Bunda yang bukan siapa-siapa mau nganggap kita dan mengurus kita sampai sekarang. Itu hadiah terbesar lah dalam hidup aku dan Kak Loli. Bunda ya segalanya lah ya. Dan dengan kejadian apapun Bunda tetap Bunda yang aku kenal dan Kak Loli kenal gitu, dan semua orang kenal, nggak pernah berubah gitu. Itu hebatnya gitu. Pasti terharu lah Mbak, namanya anak. Kalau Arsya mungkin ngomong kayak gitu terharu, tapi ya udahlah gitu, anak bisa aku melahirkan. Ini anak yang nggak aku lahirkan tapi bisa mencintai aku sebegitu besar, siapa yang nggak terharu? Bukan terharu lagi, aku terharu, bangga. Padahal kalau aku pikir-pikir kayaknya aku juga selama jadi ibu nggak yang sempurna banget. Aku ya marah-marah, aku ya galak, aku ya macem-macem. Kok bisa ya dia sayang banget sama aku gitu? Kan itu suatu hal yang kadang nggak ada di nalar aku juga gitu. Tapi ya ini kan semua tuh rencana Tuhan gitu loh. Ya kalau aku boleh kegeeran, aku tuh ibu yang terbaik. Kalau aku bilang kalau ada nominasi ibu terbaik di dunia tuh kayaknya aku deh salah satunya. Karena aku tuh benar-benar pala jadi kaki jadi pala, berdarah-darah, benar-benar cari uang, urusannya tuh cuma cari uang aku tiap hari. Tak dapat dipungkiri, sosok Ashanty yang memiliki jiwa keibuan akhirnya membuat Michelle Ashley merasa Ashanty merupakan sosok ibu impiannya. Secara terang-terangan, Michelle mendeskripsikan sosok Ashanty di matanya. Sebaliknya, Michelle berharap ibunya Pinkan Mambo dapat mencontoh sikap Ashanty dalam mengurus dan menyayangi anak-anaknya. Lantas, seperti apa sosok Ashanty di mata Michelle Ashley? Dan seperti apa pula respon Pinkan Mambo mendengar suara hati putrinya? Mungkin itu menggambarkan sosok ibu yang aku pengen inginkan. Dan kebetulan aku dapat sama Bunda Ashanty ya. Dan I hope that my mom can see it and learn from her. Perhatiannya of course, terus juga yang aku butuhkan tuh cuman pelukan dari seorang ibu yang bisa mengerti keadaan aku gimana dan cukup mendengarkan dan ya ada buat aku gitu. Dan I feel that when I was in her podcast and I feel so much loved by her. Pas di podcast, pas Bunda Ashanty sebelum kita on cam, dia udah ngobrol dulu sama aku supaya lebih open dulu. Nah pas on cam dia bilang pas dimana yang kayak aku masih nahan-nahan sampai dia bilang nggak apa-apa keluarin aja
karena aku lihat selama ini kamu di podcast sebelumnya kamu tahan nangisnya dan segala macam. Dan itu yang bikin aku tersentuh karena kok bisa sampai perhatian segitunya. Terus di situ aku merasa kayak feel so much like loved by her. Jadi kayak merasa disayangin, diperhatianin. Terus itu yang bikin aku tersentuh sih. Yang aku pengen inginin ya Mami belajar dari kesalahan. Mami juga bisa mengerti lebih sama anaknya dan kasih perlindungan yang lebih. Dan ya kalau misalnya Mami mau reach out, just reach me out. Tapi kalau misalnya untuk pulang sekarang, mungkin aku belum bisa karena masih belum ngerasa aman di rumah gitu. Aku tahu dia terluka, tapi jangan jelekin mamanya, maksudnya gitu. Jadi nggak ada orang tua yang nggak sayang mamanya. Waktu papanya Michelle mau lapor, justru aku yang mendukung gitu loh, maksudnya. Jadi justru bagus kalau ada, maksudnya aku kalau orang jahat makan jangan ngapain jangan nggak ada yang aku bela di sini, aku bela anakku pastinya. Tapi ini kan aku justru di persidangan itu BAP atas laporan Pinkan Ratnasari, membela Michelle, membela MA gitu, membela anak, makanya dia sudah dihukum dan saya serahin semua ke negara gitu. Cuma mungkin Michelle terlalu sedih jadi salah paham atau apa. Beberapa waktu lalu, Pinkan Mambo mengaku jika dirinya telah meminta maaf kepada Michelle Ashley atas semua kesalahan dan perbuatannya di masa lalu. Namun, Michelle menepis pernyataan sang bunda. Menurut Michelle, hingga saat ini Pinkan belum meminta maaf kepadanya secara langsung. Lantas, seperti apa sebenarnya hubungan Pinkan dengan putri sulungnya itu? Aku sih udah lihat beberapa berita yang dia mana kayak dia mengatakan maaf, tapi belum lihat videonya, jadi aku belum ngelihat full. Nah, sekarang kita belum ada komunikasi, makanya aku kan agak bingung. Dia perkatakan minta maaf segala macam di media, tapi belum secara langsung ke aku. For now, all I want from her is just like a word that yang dia bilang kayak iya maafin Mami dan segala hal macam. Itu yang aku pengen dengar dari ucapan dia sendiri. Dan sampai sekarang pun ya dia belum sempat kasih tahu aku itu kan. Dari dulu juga udah bilang minta maaf tapi lewat chat dan nggak lewat aku sendiri. Jadi makanya aku nggak pernah ngerasa Mami tuh nggak pernah minta maaf ke aku, and that hurts for me karena emang ada beberapa cause yang Mami ada mungkin salah tingkahnya, dan itu yang aku pengen aja sih, kayak perkataan dari Mami sebagai mamiku minta maaf kalau misalnya ya selama ini Mami gitu. Nggak mau pulang masalahnya, dia sukanya dugem, sukanya main sama temennya, dia nggak sama papanya dan gak sama aku. Jadi bagaimana aku udah bujuk, udah bolak-balik ke Tasik, ke Bali sampai 150 juta, sampai jual mobil, sampai apa untuk hanya bujukin pulang doang gitu. Tapi gak mau, orangnya itu gak mau pulang. Aku sebagai anak pasti ada rasa kangennya, dan juga sebelumnya aku udah mengatakan ke dia kayak ya kangen segala macam, dan pasti mau gimana pun hubungan kita seberapa jauh atau seberapa dekat, pasti aku sebagai anak juga merasa kangen pastinya. Tapi ya mungkin karena dihalangin dengan situasi yang bikin kita agak jarak jauh. Trauma berat, kasihan. Makanya tolong doanya dari teman-teman buat Pinkan biar jadi ibu yang tabah, biar Pinkan bisa tangannya masih ada buat cari uang buat anak-anak. Doain juga biar Michelle pulang ke rumah gitu. Ya kalau tidak dekat dengan orang tua, salah satunya dengan salah satu orang tua atau ibu atau bapak, itu pasti akan berdampak karena anak memang butuh perhatian dua-duanya. Nah, anak yang tadi diceritakan ini kan dari ayahnya memang sudah tidak ada, tidak dapat ya. Jadi memang harusnya peran ibu itu menjadi lebih besar.
baik dalam hal apapun, dan kemudian juga jadi orang yang memberikan perlindungan yang luar biasa kepada anaknya. Itu jadi luar. Nah, kalau anak tidak merasakan itu bisa macam-macam, mencarinya di luar, ya, bisa juga dia mengalami kesedihan yang kemudian menarik diri dari lingkungan, bisa juga kemudian menjadi orang yang sepertinya tidak percaya adanya orang yang bisa menyayangi dan mencintai dia sehingga dia apatis pada lingkungan. Jadi bisa macam-macam. Impactnya itu tidak bisa kelihatan langsung kadang-kadang. Perlu waktu juga untuk. Nah, kalau dari kecil udah itu kemudian bisa kelihatan. Ini orang ada masalah terhadap apa yang namanya cinta, kasih sayang dan sebagainya. Sekarang kalau saya lihat kasus ini, anak sama ibu sudah tidak dekat. Anak sekarang tidak berada di ibu dan tidak berada di ayah. Dan ini sebetulnya yang harus diselesaikan. Artinya harusnya ada orang yang lebih dewasa seperti ibu atau ayahnya ini yang menarik dia untuk kembali. Kan anak takut, sudah dia buka masalahnya seperti ini akan berdampak apa kepada dia. Jadi sebetulnya ini terlepas dari ibu melakukan kedekatan atau tidak, yang merasa jadi ibu biologisnya atau bapak biologisnya itu harus menarik anak ini. Dan kalau tidak, ini menjadi lebih besar lagi. Masalah yang tadi awalnya tentang pelecehan dan sebagainya, merasa tidak dilindungi, akan timbul masalah baru lagi. Gitu, karena dia berada di tempat yang berbeda. Dan menurut saya, terus terang menurut saya, juga tidak benar juga tiap kali ada podcast atau apa dengan anak ini terus. Ini nggak menyelesaikan masalah. Sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Masalahnya ada tetap pada anak ini dengan keluarganya. Dan itu tidak akan terbantu dengan orang yang tiap kali bertanya tentang hal yang sama. Dan kalau dibuka dari satu interview ke interview lain nggak akan beda. Sama. Dan untuk apa? Manfaatnya untuk anak apakah ada? Kalau saya ngelihatnya, kalau kita mau membantu bereskan urusan ini di dalam keluarganya. Kalau ibunya tidak bergerak atau ayahnya tidak bergerak, harus ada orang yang di lingkungan yang kemudian mengatakan kepada dia, tarik anak kamu sampai ke rumah kamu lagi. Lindungi dia, sayangi dia. Seperti itu harusnya. Katanya kan sudah pernah ke psikolog dan sebagainya. Pertanyaan saya, diberi apa, diintervensi apa, ada pemulihan seperti apa, gitu. Itu yang harus jelas. Kalau itu jelas, insya Allah kemungkinan jadi anak ini kita bisa lihat ada perubahan apa tidak. Kalau tidak ada perubahan, mungkin intervensinya harus dirubah, gitu. Apakah orang tua dipanggil? Kan kalau dalam kasus seperti ini orang tua harus dipanggil. Rencana hidup kamu sebagai orang tua apa? Karena kalau saya ngelihat dari caranya bicara orang tuanya, itu juga tidak on point untuk sesuatu yang kemudian mengarah ke sesuatu yang betul, positif, gitu. Jadi ngambang, yang dicari, yang diomongin tentang masalah yang lalu. Pertanyaan saya selalu, kalau ini sudah terjadi, nggak bisa dirubah lagi kan? Dari sini ke depannya apa yang mesti dilakukan? Kalau orang yang lebih dewasa harusnya punya satu tips atau trips atau apa namanya untuk bisa mengarahkan rencana hidupnya anak ini juga nanti ke depannya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.